Mesura. Saya merupakan salah satu guru BK di SMA Negeri 1 Banda Aceh, dan saat ini saya juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yaitu angkatan 11. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil diseminasi yang telah saya laksanakan, yaitu aksi nyata pada modul 1.4. Oke, mari kita saksikan bersama. Terima kasih. Puji bagi Allah yang mana pada hari yang mendung ini kita masih punya kesempatan, kesehatan, tempat dan waktu dapat berkumpul di ruang meeting SMK Negeri 1. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan dengan kehadiran beliau kita bisa merasakan indahnya Islam dan nikmatnya iman. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru BK yang sudah berhadir pada hari ini dalam acara MGBK kita. Pada hari ini materi kita akan disampaikan oleh Ibu Rizka Masukura, SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 Banda Aceh, dengan judul pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih Ibu Nina atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri aja ya. Ya, lebih enak berdiri kayaknya daripada duduk. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, oh ternyata ibu-ibu semua ya. Oke, ya baik. Baik, karena ya alhamdulillah kabarnya semua baik. Semoga kita datang semua dalam keadaan baik. Nanti pulang pun masih dalam keadaan baik-baik semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Bapak Ibu semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas. Ya, sebenarnya saya berdiri di depan Bapak Ibu ini bukan artinya saya lebih pintar dari Bapak Ibu. Bukan artinya saya menggurui atau mengajari Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya. Tapi saya berdiri di sini pada hari ini dengan tujuan yaitu saya ingin menyelesaikan atau melaksanakan salah satu tugas dari pendidikan yang sedang saya tempuh saat ini, yaitu untuk mendefinisikan modul yang telah kami pelajari pada guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini kami telah belajar modul 1.4 pada guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Maka oleh karena itu kami mendapatkan tugas untuk mendefinisikan ya, atau menyampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya untuk tugas ini kami boleh menyampaikannya kepada guru-guru di sekolah, warga sekolah, dan juga boleh kepada MTMP. Nah, makanya karena di sekolah kami kebetulan ada 5 calon guru penggerak, jadi kan tidak mungkin kelima kami harus menyampaikan hal-hal yang sama kepada warga sekolah. Maka oleh karena itu saya memilih untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu semua di MGBK ini. Nah, saya berharap semoga kita bisa bekerja sama di sini. Ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu ya. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian di sini sudah mengenal, bahkan ada yang kakak leting, ada yang rekan kerja, ada yang adik leting dan sebagainya. Nah, tapi saya lihat juga masih ada wajah-wajah baru, bahkan saya pun belum kenal. Nah, jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri bahwa nama saya adalah Rizka Mesura. Saya sekarang menjadi guru BK di SMA Negeri 1 Banda Aceh dan kuliah di S1 Bimbingan Konseling FK Usia untuk pendidikan profesi gurunya di UNY, dan karirnya alhamdulillah saya lulus 2017, dan selanjutnya pada 2017 hingga 2023 saya menjadi guru BK di SMA Lab School Usia. Nah, selanjutnya pada 2023 sampai sekarang saya sudah berpindah tugas, yaitu sudah di SMA Negeri 1 Banda Aceh. Dan saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, dan inilah tugas yang sedang saya laksanakan. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus saya lakukan. Baik Bapak Ibu, mohon kerjasamanya ya. Oke, kita masuk ke ice breaking dulu ya. Karena ini udah jam 3, mungkin udah pada mengantuk ya. Jadi ada ini ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, di slide telah saya tampilkan itu ada gambar, sebuah ilustrasi gambar. Nah, ada nggak Bapak Ibu yang bisa menemukan
lebih dari 10. Boleh 10 atau lebih dari 10 binatang. Ada nggak? Yang pertama gajah. Oke, yang pertama kata Ibu Linda ada gajah. Siapa lagi? Yang kedua, yang kedua tadi apa Bu? Kuda. Oke, ada kuda. Ketiga ada apa lagi? Ada anjing ya. Yang ketiga ada tikus. Ada tikus dari bawah. Oke, ada apa lagi? Ada lumba-lumba. Kucing. Ada 6 ya, ada 6. Ada ular. Oke. Ular. Tadi kalau lumba-lumba sama ikan nggak sama ya? Nggak sama. Berarti 7 udah. Ada ikan kecil. Oh ya, itu burung ya. Oke, ada burung. Ada 8. Nyamuk. Oke, ada 9 ya. Oke, ada lagi. Ada tikus. Tikus tadi udah belum? Ada 9. Mana babi? Iya, kura-kura. Saya bilang kura-kura. Iya, kura-kura. Satu lagi yang baru ya. Udah semua. Satu lagi yang baru. 10 yang udah. Satu lagi yang baru. Yang baru tadi udah. Kayaknya bagus yang makan ini ya. Buaya. Oke, ya benar. Ya benar ya. Ada 11 berarti semuanya ya. Mari kita lihat ya Bapak Ibu. Oke, benar nggak ya? Mari kita hitung. Nah, yang pertama ada ikan ya. Ikan apa tuh? Paus atau hiu? Ya, paus. Kemudian yang mulutnya itu apa tuh kayak taring itu adalah buaya. Kemudian yang kayak matanya itu burung. Selanjutnya itu yang apa telinganya kura-kura. Ya. Selanjutnya juga ada kuda. Ada apa nih kucing. Ada anjing. Ada tikus, nyamuk, ular. Dan total keseluruhannya yang ke-11 adalah gajah. Nyamuk ini Bu, yang kayak cakung. Iya, nyamuk. Nyamuk bercakung, terserah. Ya. Oke, berarti ada 11 ya. Oke, next ya, ada satu lagi. Ini mudah. Ini mudah ya. Nah, seorang bisu masuk ke toko dan ingin membeli sikat gigi. Dengan menirukan orang menggosok gigi, ia berhasil mendapatkan keinginannya. Beberapa menit kemudian, ada seorang buta masuk ke toko yang sama. Ia ingin membeli kacamata hitam. Bagaimana dia mewujudkan keinginannya? Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Iya, benar. Kayaknya masih fokus semuanya ya. Tepuk tangan. Benar ya? Iya, fokus ya kita ya. Jawabannya adalah orang buta tersebut langsung saja bilang ya, kalau ia ingin membeli kacamata hitam, dan dia bisa ngomong. Terima kasih ya Kak tadi udah menjawab. Oke, sekarang karena kita udah jeda speaking sebentar, jadi ini ada sedikit ini ya, apa namanya, semacam kesepakatan ya antara kita ketika proses penyampaian materi hari ini. Yaitu yang pertama, saya berharapnya kita saling menghargai di sini Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya saya lagi ngomong, tapi Bapak Ibu juga ngomong di belakang, maka yang jadinya nanti, saya nggak diperhatikan ya. Jadi saya maunya kita saling menghargai. Nanti Bapak dan Ibu ngomong, saya yang dengarkan. Saya ngomong, Bapak Ibu juga mohon mendengarkan ya. Selanjutnya penggunaan HP dengan bijak, yaitu HP-nya di silent. Boleh Bapak Ibu kita sepakat? Sepakat. Oke, ada lagi mau ditambahkan mungkin apa kesepakatannya? Nggak ada, cukup. Oke, baik. Kita masuk ke materi ya. Nah, pertanyaannya, mungkin saya hari ini banyak bertanya ya. Saya suka bertanya. Nah, apa itu budaya positif? Ada ibu-ibu yang bisa jawab? Oke, Ibu Miftahul bisa kan? Oke, silakan Ibu Miftahul. Menurut saya budaya positif itu adalah hal-hal baik yang selalu kita terapkan di lingkungan sekolah secara terus-menerus. Jadi ada satu kegiatan yang positif, misalnya pagi-pagi kita wajib semua murid itu salaman dulu sama gurunya.
Nah, itu merupakan salah satu budaya positif, dan kalau itu terus-terusan salah, itu tadi sikap yang positif. Nah, itu terus-terusan kita terapkan, maka akan menjadi budaya positif di sekolah. Oke, baik. Terima kasih Ibu Miftah Farhani. Ya benar ya, seperti apa yang telah Ibu Miftah katakan, bahwa budaya positif itu adalah hal yang biasa, yang telah biasa, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Karena itu akan menjadi budaya positif yang kita ciptakan ada di sekolah kita. Oke, ini mau nih gimana ya? Kalau untuk pertanyaan kan kita udah biasa ya. Tapi boleh nggak kalau sekarang kita kalau misalnya ada apa-apa tepuk jempol, mau nggak? Kayak anak kecil ya? Boleh? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh? Boleh gini, tepuk jempolnya kayak gini. Dia paham kan? Kayak gini loh. Kalau misalnya nanti saya bilang, oke ya Bapak. Kalau misalnya saya bilang gini, tepuk jempol kanan, gini, tepuk kiri, jempol kiri, nanti baru tepuk lagi, kemudian 2 jempol, gini baru tepuk lagi. Ya, ini karena saya bukan lagi ya. Bukan jempol ini tepuk, tapi jempol kanan, jempol kiri, nanti baru 2 jempol. Boleh ya, biar kita udah sore nggak terlalu kayak mana kali ya, ngantuk nanti. Biar kita jadi anak-anak sesekali ya. Oke. Oke, kita tes dulu boleh? Boleh. Ayo. Oke, tepuk jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana menanamkan budaya positif di sekolah? Ada ibu-ibu yang bisa menjawabnya? Memberi contoh pada siswa dan gurunya. Oke, yang luar biasa. Oke, kita tepuk. Berarti tepuk jempol lagi ya. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Benar ya, seperti Ibu Linda katakan. Ya, bahwa cara kita untuk menanamkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan kita sebagai seorang guru harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada siswanya. Gimana kita bisa menanamkan budaya positif kalau misalnya guru aja kita tidak memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswa kita di sekolah. Oke. Sekarang baru kita mulai ini ya. Ini tadi yang udah Bapak Ibu sampaikan sudah benar. Dan sekarang ini apa yang telah saya masukkan ke dalam slide aja ya. Ini lebih lengkapnya. Nah, jadi budaya positif itu adalah budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan budaya positif seperti yang dikatakan oleh Ibu Miftah Farhani tadi, yaitu kebiasaan-kebiasaan ataupun keyakinan-keyakinan yang berpihak kepada murid itu dan untuk berkembang untuk ini ya menjadikan pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk kepada konsep inti budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pada modul budaya positif ini ada banyak sekali ya. Kami mempelajari modul budaya positif ini 2 minggu sebenarnya. Tapi untuk penyampaian materi hari ini saya hanya bisa sampaikan mungkin tidak semuanya. Jadi saya buat sesingkat-singkat mungkin. Saya ambil hanya 6 sub elemennya saja. Sebenarnya ada 8, tapi karena menurut saya waktunya tidak mencukupi. Jadi saya hanya mengambil yang pertama ada disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga motivasi perilaku manusia, keempat 5 posisi kontrol guru, kemudian yang kelima ada keyakinan kelas, dan keenam segitiga restitusi. Nah, saya ingin bertanya lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di antara 6 materi yang akan kita bahas pada hari ini, kira-kira mana nih yang menurut Bapak Ibu saya baru lihat di sini? Sebelumnya saya nggak pernah lihat kata-kata ini. Ada nggak? Ada nggak? Atau semuanya memang udah paham dengan segitiga restitusi itu apa? Kemudian keyakinan kelas itu apa? Ada Bapak Ibu? Nomor 6. Segitiga restitusi ya Bu? Oke, iya. Sama ternyata kita ya. Saya juga baru mengetahui segitiga restitusi itu ketika saya mempelajari modul ini. Karena sebelumnya saya sangat awam juga dengan segitiga restitusi. Oke, jadi nanti kita akan mengupas apa itu segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu? Kita
kita bahas satu persatu, masuk ke disiplin positif. Nah, seperti yang ada di slide, mungkin kalau kita baca terlalu panjang ya. Kalau kita baca terlalu panjang, jadi langsung saja. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, Bapak Ibu, ini ya, saya tertarik di tanpa imbalan penghargaan itu, reward. Nah, di disiplin positif ini dia menekankan bahwa kita menciptakan disiplin positif kepada siswa tanpa memberikan reward. Sedangkan selama ini yang saya pahami sebelum saya juga belajar dalam modul ini, bahwa reward itu bagus ya kan. Mungkin ini ya, saya juga bertanya dulu, Bapak Ibu di sini semua masuk kelas apa enggak? Karena kan kita beda, ada yang masuk kelas, ada yang enggak. Ada ya, masuk kelas Bu ya. Oke, Ibu di sini masuk kelas. Oke, nah berarti kalau masuk kelas mungkin saya juga masuk kelas baru-baru ini. Nah jadi yang saya lakukan juga sebelum saya pelajari modul ini, saya juga sering nanti kalau misalnya apalagi baru setiap lebaran masih ada sisa amplop-amplop cantik ya. Kalau siswa mungkin dia bisa jawab apa, oh kasih gitu kan. Itu memang hal menurut saya ini bisa meningkatkan motivasi siswa. Tapi ternyata ketika saya sudah masuk ke modul ini, ternyata kok salah ya yang selama ini saya terapkan. Ternyata itu nggak bagus. Untuk kita memberikan penghargaan kepada siswa berupa imbalan itu nggak bagus ternyata. Kenapa? Karena ternyata itu dapat ini ya, ada kecemburuan dari teman-teman yang lain. Kemudian juga jika seandainya nanti misalnya dalam sehari ini kita cuma menyediakan 2 hadiah saja. Sedangkan siswa mungkin sekarang ada yang udah jawab, udah kita kasih, udah ada yang jawab, udah kita kasih. Nah selanjutnya yang ketiga, 4 dan seterusnya nggak ada hadiah lagi. Dan terjadi apa? Nanti mereka malas dijawabnya. Karena apa? Nggak ada lagi hadiahnya. Gitu. Jadi menurut teori disiplin positif, memberikan imbalan, penghargaan atau reward itu tidak bagus Bapak Ibu. Kalau ancaman atau hukuman itu sudah pasti ya, kita semua tahu itu tidak bagus. Oke, selanjutnya, kalau bisa langsung bertanya boleh. Oke, Ibu, langsung saya jawab saja. Nah, itulah berbeda dengan kalau misalnya kita reward itu cuma pujian gitu ya. Itu kan, itu kalau misalnya kita mau memuji, wow, cantik sekali, wow, pintar sekali, wow, luar biasa, tepuk tangan, itu beda Bu. Dengan ini kan yang dimaksudin tanpa imbalan penghargaan. Imbalan itu kan bendanya sesuatu gitu ya, bukan berupa pujian. Beda kalau kita memberikan apresiasi, ayo kita tepuk tangan ini karena dia berhasil ini, itu beda. Itu insya Allah bisa meningkatkan. Karena kan itu kita tak terbatas. Berapa kali pun siswa menjawab, kita masih bisa memberikan apresiasi. Tapi kalau misalnya yang berupa benda, itu mungkin agak susah. Nah kita lanjut. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri ya Bapak Ibu, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus mampu menciptakan peserta didik, disiplin diri pada peserta didik kita dengan cara jangan motivasi eksternalnya, tapi motivasi internalnya. Cara gimana? Jangan kalau misalnya, oh ini hari ini siswa kita dia datang sekolah tepat waktu gitu. Jadi kita tanya, kok tumben hari dia datang sekolah cepat, kenapa? Dia jawab, takut guru BK gitu misalnya. Itu kan berarti motivasi eksternalnya Bapak Ibu. Dan itu kurang bagus. Kalau misalnya mungkin lagi dia jawab, saya biar jadi siswa yang teladan gitu. Biar bisa dapat biasanya ada penghargaan tiap tahun gitu kan, siswa teladan berprestasi gitu. Jadi karena itu dia mau untuk datang sekolah tepat waktunya. Nah itu namanya berarti kan dari faktor eksternalnya. Kita maunya kita tanya kepada siswa, nah kok mau datang sekolah cepet-cepet gitu, tepat waktu. Nah jawaban dia adalah karena saya nggak mau tertinggal pelajaran. Karena bagi saya belajar itu sangat penting. Saya nggak mau 1 menit pun waktu saya sia-siakan. Gitu. Kalau itu berarti itu kan berarti memang dari dalam diri kita. Nah tugas seorang guru kita sebagai pendidik, kita harus menciptakan peserta didik yang punya pemahaman seperti itu. Jangan karena faktor orang lain, tapi faktor memang keperluan dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu. Ya bisa dipahami ya. Kita lanjut.
belajar kebutuhan dasar manusia ya. Kalau dulu dari Abraham Maslow ya, tapi kalau di modul ini kita beda lagi. Nah, kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologisnya yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, jadi nih walaupun ini menurut 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser, yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ya, Bapak Ibu pasti sudah paham semuanya kebutuhan bertahan hidup itu apa. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, dan selanjutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, walaupun ini dari William Glasser, tapi dari Abraham Maslow saya rasa juga hampir sama. Ya kan, intinya sama juga. Oke, nah ini yang penting. Kenapa kita hari ini mempelajari kebutuhan dasar manusia? Nah, Bapak Ibu sadar nggak? Ketika seorang murid melakukan kesalahan, itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Percaya nggak seperti itu, Bapak Ibu? Percaya ya? Ya. Karena ternyata ketika kita rata-rata siswa yang nakal itu, contohnya itu apa? Mungkin ya saya buat cuma beberapa aja. Ya, siswa yang jam ngobrol ketika belajar, dan ada yang sedih, kemudian ada yang lain-lainnya. Nah, itu karena faktornya ada sesuatu kebutuhan dasarnya, kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi yang belum terpenuhi sama mereka. Nah, ini ada contoh yang saya buat. Nah, contohnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman kelasku di depan kelas. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar yang dia belum terpenuhi adalah penguasaan. Nah, jadi sebagai seorang guru, kita harus paham betul kalau ada siswa yang kok dia kayak kesel ya sama kita, kok ini ya, kadang ya seperti itu, karena ya kalau siswa ingin memenuhi kebutuhan penguasaannya itu, dia pasti pengen di kelas itu dia jangan nampak kalau dia tuh gambarnya nggak bagus, nilainya jelek, dia maunya nggak gitu, dia maunya tampilnya saya bisa, saya yang paling bagus gitu. Jadi jangan direndahin dengan ditampilkan, dikasih ditunjukin kepada teman-teman sekelasnya. Jadi kan teman-teman kelasnya pada gambar dia jelek, ini itu, sehingga itu siswanya jadi kesal sama kita dan sebagainya. Nah, kalau misalkan UPK jelek pakai topi kan, itu disuruh sama siswa untuk main ke depan nggak pakai topi semua, kan nampak tuh semua tuh Oke, baik Ibu. Ada pertanyaan. Jika seandainya upacara nih, seharusnya kan aturan di sekolah kita harus menggunakan topi ya Bapak Ibu ya. Tapi ada beberapa siswa yang nggak menggunakan topi. Nah, kemudian yang nggak menggunakan topi itu dia itu harus kita istilahnya apa ya, berdiri di atau berjemur ya di lapangan upacara ya, atau berdiri ya, depan khusus di lapangan upacara sehingga teman-teman yang lain lihat itu. Nah, itu gimana? Boleh atau tidak? Gitu ya Bu ya. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya nanti kita akan bahas dan itu akan termasuk ke dalam hal yang mana? Ya, atau saya langsung saja sekarang? Boleh, boleh juga. Sebenarnya itu termasuk kalau ada nggak di aturan di tata tertib sekolah bahwa jika tidak menggunakan topi itu harus berdiri di depan di dalam lapangan dan diperlakukan oleh kayak ramai. Ada nggak Bu? Nggak ada. Oke. Aplikasinya. Oke, berarti Bapak Ibu sebenarnya kalau itu tidak ada tertampilkan atau tidak ada tertuliskan atau tidak tercantumkan dalam tata tertib, sebenarnya itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk dalam hukuman. Hukuman itu akan menyakitkan si siswa. Siswa akan sakit hati. Oh, enak aja aku dipermaluin ini hari ini sama guru ini itu. Gitu. Jadi sebenarnya itu nggak boleh. Tapi kalau seandainya misal di tata tertib sekolah kita sudah diterapkan jika seandainya siswa menggunakan topi maka sanksinya adalah apa? Itu ya silakan karena kita sudah buat kesepakatannya. Berbeda dengan yang hukuman dadakan tiba-tiba ada itu nggak bisa sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu Bu. Boleh Bu, bisa diterima? Oke, baik. Nah selanjutnya yang kita ambil yang contoh ini ya kesenangan. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung saat mengerjakan tugas. Kan nggak seru jadinya. Sering nggak Bapak Ibu dapat siswa yang mengerjakan tugas dia dengan musik, kemudian dia
mengerti karena gaya belajarnya modelnya seperti itu ya aman-aman aja kan. Terus sebagian takut yang pematerinya misalnya nih kan, saya gini-gini, atau gini-gini misalnya kan, marah gitu. Iya. Itu tergantung juga. Ya. Jadi ya tergantung ya. Ya itulah kenapa sebenarnya kalau misalnya siswa seperti itu sebenarnya kan dia sedang dia kan senangnya seperti itu. Memang dia suka, dia baru bisa buat tugas itu kalau dia mungkin bersenandung gitu ya. Ya makanya kalau misalnya ada siswa seperti ini sebenarnya ada satu kebutuhan yang sedang berusaha untuk dia penuhi, yaitu salah satunya kebutuhan kesenangan. Oke, selanjutnya kasih sayang dan merasa diterima. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai sepatu baru. Nah, ini anak caper ya kalau kita bilang ya. Iya, biasanya sering terjadi di sekolah kita Bapak Ibu. Ada anak ya kalau nanti dia pangkas rambut ya, kan kita sering kalau di sekolah itu dia rambutnya halus rapi gitu ya. Tiba-tiba anak sudah pangkas rambut, tapi kita kadang nggak lihat, atau kadang kita nggak sengaja ya. Jadi ketika dia lewat gitu aja, beres dia udah keluar kesana dari jauh, tapi kita nggak observ. Nah, itu yang terjadi apa? Dia tuh sedih. Menurut dia, ibu guru kok nggak nyapa dia, padahal hari ini dia tampilnya menarik, padahal dia hari ini sesuai aturan atribut sekolah semuanya, tapi kok nggak dilihat gitu. Nah, jadi mungkin itu salah satu siswa yang sedang memenuhi kasih sayangnya, merasa diterima gitu ya. Iya, merasa diterima. Selanjutnya kebebasan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu aja, ibu guru aja. Nah, kata ibu, pernah nggak mengalami ini di kelas? Ada ya Bu ya? Karena kalau kita ngajar, kita pasti sering ya melihat seperti ini. Jadi anak-anak itu lebih suka kalau misalnya ini ya kebebasan ya. Atau kita tanya aja sama anak, hari ini kita mau belajar ini metode apa? Kalau cuma ceramah, udah pasti anak-anak kita bosan setiap hari seperti itu. Nah, coba deh Bapak Ibu, nanti kalau saya mengajar itu tanya dulu sama anak-anak, hari ini kita mau apa? Nanti anak-anak pasti bilang main games Bu, kita cari aja gamesnya yang berkenaan dengan materi. Kita kan materi BK kan agak bebas ya, nggak terlalu ditarik. Dan selanjutnya juga lanjut aja ya, udah paham belum? Udah ya? Guru matematika yang minggu misalnya kan. Oke, selanjutnya masih ini juga ada motivasi manusia. Menurut Diana Golson itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya ingin bertanya lagi sama Bapak Ibu, ya, kira-kira Bapak Ibu hari ini datang ke sini motivasinya apa ya? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ketiga, ada yang jawab ketiga. Ada yang motivasinya yang kedua atau ke satu? Ada nggak? Ada? Mungkin yang keduanya itu untuk mendapatkan imbalan, berarti untuk mendapatkan sertifikat mungkin. Ada nggak? Ada? Atau mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan, mungkin karena kalau nggak datang nanti ditegur ketua LGBK gitu. Ada nggak? Nggak. Berarti semuanya karena ini ya internal ya, karena pengen apa? Menjadi yang diinginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya, yang kita percaya. Oke, berarti apresiasikan dulu dah kalau itu semua karena motivasi untuk kita ikut hari ini adalah dari dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ini yang katanya sedikit, ada konsep disiplin dengan identitas gagal dan ada yang dengan identitas sukses nanti. Kita lihat yang gagalnya dulu. Nah, yang pertama ada hukuman. Di sini Bu, yang tadi Ibu katakan itu termasuk di sini juga. Kenapa hukuman itu tidak boleh? Karena yang pertama menyakitkan. Itu kan pasti orang yang menerima hukuman itu menyakitkan. Oke, kita ini aja dulu. Hukuman itu adalah kalau pengertiannya, hukuman itu adalah kan peraturan yang tiba-tiba ada. Misal, siswa tidak mengerjakan PR, tiba-tiba kita suruh karena tidak mengerjakan PR keliling lapangan. Itu kan tidak ada tertulis. Jadi yang tiba-tiba kita buat. Dan itu atas sebelah pihak kita sebagai guru, bukan kesepakatan dengan siswa. Nah, jadi hukuman itu tidak dianjurkan untuk di disiplin di budaya positif ini. Nah, selanjutnya hukuman itu juga dapat membuat murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, selanjutnya
kan. Kemudian juga ada bisa mematikan kreativitas. Kenapa? Karena ya si siswa tersebut gak mau jauh lagi, karena kan nanti yang dikasih juga cuma itu aja, habis itu cuma itu aja. Saya biasanya kan anak-anak di depan aja, ini berapa nggak dapat gitu. Jadi hal ini tidak baik Bapak Ibu. Tapi kayak mana jawabannya? Oke, untuk jawabannya kita jadi slide ini. Jawaban aja ya. Ya, jadi bagaimana caranya sih kita ubah identitas gagal itu menjadi identitas sukses? Nah, kita ganti hukuman menjadi konsekuensi. Bapak Ibu ya, hukuman itu kita ganti konsekuensi. Apa beda hukuman dan konsekuensi? Ada yang bisa jawab? Nah, Oke, silakan Ibu. kalau hukuman ya seperti tadi sifatnya menyakiti, terus merusak hubungan, ya kan? Nah, tapi kalau konsekuensi kita ajak dia untuk berpikir dulu bahwa yang sikap atau perilaku ini benar nggak yang kamu buat ini. Kita berusaha menyadarkan dia tentang sikapnya dulu. Baru nanti di depan bagusnya ketika kamu berperilaku seperti ini, saya selaku guru saya harus apain kamu. Jadi apa ya, kesepakatan terjadi antara kita dan dia, tapi itu adalah bentuk konsekuensi dari mungkin dia tidak melanggar tidak disiplin misalnya. Tapi konsekuensi itu sifatnya bukan menghukum, tapi lebih ke memberi rasa bersalah mungkin. Setidaknya dia paham dulu bahwa apa yang dia buat itu salah. Oke, kita tetap jumpa lagi ya kepada Ibu kita ya. Oke, ya, gimana tadi? Jumpa kanan, jumpa kiri, jumpa. Oke, kita semua apa ya, kayak anak-anak dikit udah sore ya. Oke, ya benar ya seperti kata Ibu Miftah bahwa konsekuensi itu adalah kita ingin menciptakan murid itu lebih baik ya, dengan cara ya dia memang kita harus kasih tahu ke dia bahwa itu memang salah, jadi tetap ada konsekuensi apa yang akan dia hadapi ke depannya, yang akan dia terima. Nah, konsekuensi ini merupakan ini di sekolah kita kan punya tata tertib Bapak Ibu ya, punya tata tertib. Nah, misalnya siswa yang terlambat mendapat poin 5, itu kan sudah tertuliskan di tata tertib kita. Ya, jadi kan siswa sudah tahu nih, kalau misalnya dia terlambat, dia bakal mendapat poinnya berapa. Nah, jadi itu konsekuensinya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya nanti siswa terlambat ya itu ya, tahu kan konsekuensinya apa kalau terlambat. Tahu Bu, saya dapat pengurangan poin 5 misalnya gitu. Nah, jadi itu ya, dia tahu konsekuensinya itu apa. Bukan hukuman, kalau hukuman itu kan dadakan tiba-tiba. Ya. Oke, selanjutnya adalah restitusi. Nah, kalau restitusi ini pengganti dari penghargaan Bapak Ibu. Kalau penghargaan tadi nggak boleh ya, itu identitasnya gagal. Kalau identitas sukses itu restitusi namanya. Saya ini juga kata-kata baru. Mungkin bagi Bapak Ibu kata-kata baru nggak nih? Baru juga ya. Oke. Nanti ke depan kita bahas apa itu restitusi. Nah, jadi restitusi ini dia dapat menjadikan murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian juga dirinya memegang kontrol. Jadi bukan kita guru yang memegang kontrol. Bukan kalau misalnya konsekuensi tadi dia cuma menerima respon, kan udah ada aturannya. Kalau kita melanggar, berarti itu yang dia dapat. Kalau restitusi, kalau misalnya dia ada apa, kenapa, kemudian dia sendiri untuk menyelesaikannya. Jadi dia memegang kontrol itu. Oke, kita lanjut. Nah, ada konsep diri pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini jawaban yang pertama tadi yang sudah kita ini ya. Tadi benar seperti kata Ibu bahwa kita sebagai guru dulu yang untuk memberikan contoh. Nah, cara memberikan contohnya apa? Kita harus menerapkan restitusi ini. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi walaupun misal ini contohnya lebih ke konselingnya, terus ini lebih ke konselingnya. Kita membantu ketika siswa menyelesaikan masalah, kita tidak, kalau misalnya guru mapel, karena kita gini materinya sebenarnya umum, bukan untuk BK aja. Tapi kebetulan karena kita di sini semua berlatar belakang BK, saya rasa mudah untuk kita pahami semuanya. Karena sebenarnya restitusi ini kita ketika siswa melakukan sesuatu hal, kita bertanya dulu kepada dia, maunya apa, ini kenapa melakukan ini seperti itu, lebih ke konselingnya. Ya, tidak langsung kita menghukum siswanya. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ini tawaran, kamu mau nggak seperti ini? Nggak langsung, kamu harus gini, gitu ya.
Selanjutnya juga restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita cari tahu dulu apa sih yang apa kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Oke, mungkin saya rasa yang bisa dibaca aja ya. Kita next ya, karena waktu kita ini juga. Karena sebenarnya ada 40 slide, jadi kita harus cepat-cepat. Luar biasa dong. Oke, selanjutnya ini ya perbedaannya tadi. Perbedaannya itu contoh kasusnya siswa tidak mengerjakan PR. Kalau misalnya hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit, itu namanya hukuman. Efeknya apa? Guru marah dan murid takut. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya di saat istirahat. Artinya ketika dia tidak mengerjakan PR, konsekuensi dia adalah dia harus mengerjakan PR-nya di jam istirahat, sehingga dia tidak ada waktu beristirahat. Itu konsekuensi harus dia lalui ya. Mau nggak mau dia harus mau. Di sini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Selanjutnya restitusi. Restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi lebih ke BK ya. Kita kalau ada apa-apa kita tanya dulu ya, nggak langsung kamu salah ini. Biasa kalau belum apa-apa langsung kan, oh ini. Tapi kita BK saya rasa pasti sudah lebih paham, pasti semua menanyakan dulu. Mungkin kita memang sudah menerapkan restitusi semuanya, cuman dulu nama kita beda, namanya aja beda. Nah di sini guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini kita materi berapa tadi ya, kelima kalau nggak salah. Banyak lagi. Ya, 5 posisi kontrol guru. Ya, bisa kita lihat. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua sebagai teman. Ketiga sebagai pemantau. Sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian 4 pemantau dan 5 manajer. Sebelum kita kupas lebih tajam tentang ke-5 ini, Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol guru mana nih yang menurut Bapak Ibu yang lebih cocok atau lebih seharusnya lebih baik? Saya kira yang mana, Bapak? 3 sebagai pembuat rasa bersalah. Oke, Ibu Nisa ya tadi ya. Oke, Ibu Nisa adalah pembuat rasa bersalah. Ada lagi menurut Bapak Ibu yang lain? Manajer. Oke, menurut Bu Fani dan Bu Dina adalah manajer yang terbaik. Oke, ada lagi yang lain? Memantau. Oke, menurut Bu Nadia adalah sebagai pemantau. Itu yang lebih baik posisi guru, posisi kontrol seorang guru. Ya, oke kita kupas satu-satu ya. Ini guru sebagai penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Biasanya akan berkata, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, saya ingin bertanya, Bapak Ibu pernah nggak berada di posisi kadang tanpa kita sadari ternyata kita termasuk sebagai penghukum loh? Ada ya? Ada. Sekali-kali ada. Iya, namanya kita manusia ya. Ya. Oke, jadi hasilnya kalau sebagai penghukum kemungkinan murid akan marah dan berdendam atau bersifat agresif. Dan selanjutnya sebagai pembuat rasa bersalah, nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu, hening. Biasanya akan berkata, ibu sangat kecewa sekali di kamu. Nah, kira-kira pernah nggak nih kita berada di posisi ini? Sering. Oh, ternyata juga ada ya. Dan hasilnya adalah murid akan merasa bersalah, merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya. Itu sudah menentukan Iya. Hatinya, itu hatinya. Ya. Ya. Oke, selanjutnya adalah teman. Kayaknya nih ramai juga dia. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum. Biasanya akan berkata, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Kita udah tegur anaknya, tapi kita masih kepingan. Apa masih tertawa kecil-kecil gitu? Kemudian, aduh, gitu. Atau nanti ada kata-kata terakhirnya itu, ya udahlah nggak apa-apa. Nah, itu sebagai posisi kita sebagai manajer, sebagai teman. Ya, kira-kira nih, ada nggak Bapak Ibu di sini yang sebagai teman? Ada. Oke, semua ada ya. Oke, hasilnya adalah ya sesuai pun kita guru ya. Oke. Dan
dampak positifnya adalah siswa akan akrab, dan dampak negatifnya akan mengandalkan guru. Sehingga kalau misalnya ada apa-apa kan itu sama saya ini bisa aku bisa olah gitu kan. Gitu. Makanya sebenarnya ya ada sisi positifnya, ada negatifnya memang. Kan sering ya katanya BK itu adalah sahabat siswa. Boleh sih sahabat siswa, tapi jangan sahabat sekali juga, ya kan? Harus ada kontrolnya juga. Nah, selanjutnya adalah sebagai pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, kemudian biasanya akan berkata, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Dia menanyakan konsekuensinya kepada siswa. Itu namanya sebagai pemantau. Ada juga Bapak Ibu ya? Ada. Nah, dan hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, namun merasa tidak nyaman. Oke, ini pertanyaan terakhir adalah sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptanya identitas positif berhasil pada diri murid. Nah, jadi manajer ini dia membantu siswa itu dengan cara ya seperti konseling dulu lah. Kita tanyain dulu, kenapa ini, alasannya apa, gini mau berubah tidak, bagaimana caranya, kita bertanya dulu. Persis seperti konseling biasa. Ya, cuman kalau tahap-tahap di sini kan ini ya berbeda. Oke, hasilnya adalah murid bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dan didampingi oleh guru. Jadi di sini guru memang cuma untuk mendampingi aja, yang menyelesaikan itu siswa itu sendiri. Ini gak usah lagi ya, karena tadi udah nih contoh penerapan. Kita next saja ya. Oke, kita masuk ke sini. Tadi Bapak Ibu semua sudah ini ya, kata Bapak Ibu semua ada jam masuk kelasnya. Berarti semua kita ada masuk kelas. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Kita kan sekarang bahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu? Oke, minta. Ya, tahu. Oke, nggak boleh siapa aja loh. Apa nih? Ya, yang di belakang dulu boleh. Ada. Kenapa kita harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Gak apa-apa, Bu, jawab aja, Bu. Tulisannya memberikan keyakinan lebih indah pada peraturan. Keyakinan lebih indah daripada peraturan ya? Ya. Dari kata-katanya aja gitu ya. Oke, ada mungkin ya? Oke, yang depan. Bu Eri. Ini Bu Eri. Bu Eri. Boleh lah. Boleh. Apa-apa Bu, boleh apa? Dari katanya aja udah ada perbedaan. Kalau yang namanya keyakinan kelas berarti mungkin anak-anak bisa lebih ingat menjalankan. Tapi kalau namanya peraturan kelas ada perasaan tertekan atau tidak, misalnya seperti hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu kan memberatkan, tapi kalau misalnya begitu juga kalau dia masih merasa memiliki. Tapi kalau peraturan itu jadi bukan, jadi tidak disukai. Oke, berarti menurut Ibu Heri dari katanya saja ya, keyakinan kelas itu lebih ringan dan lebih mudah untuk didengar oleh anak-anak. Jadi lebih mudah untuk dijalankan sepertinya daripada peraturan. Karena peraturan kita lihat dari namanya aja lebih ke berarti kayak lebih ke hukuman atau konsekuensi dia. Oke, yang menurut Ibu Heri. Oke, tepuk tangan dulu Ibu Heri. Aja Bu, ya, nanti yang lagi. Oke, silakan. Ibu minta ini. Ya. Oke, silakan. Kalau menurut saya, keyakinan itu kita buat bersama. Kita yakini bersama bahwa ini adalah aturan yang akan kita pakai selama pelajaran ini berlangsung. Tapi kalau peraturan hanya maunya saya aja, tidak ada kesepakatan di dalamnya. Jadi mungkin anak-anak juga pada saat penerapannya itu merasa terpaksa karena saya merasa tidak menyepakati ini. Tapi kalau keyakinan ini sudah kita buat bersama aturannya, kita juga sekaligus merancang konsekuensinya apa kalau nggak mengikuti. Jadi ketika ada yang berbuat kesalahan dan menjalani konsekuensi, mereka ikhlas karena itu kita sepakati bersama. Benar sekali ya, tepuk tangan lagi. Ya, benar ya. Benar juga ya seperti yang disampaikan oleh Bu Nita bahwa keyakinan
atau yang umum saja, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jadi lebih bersifat terikat dan memaksa. Ya, berarti ini ya sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Risma tadi. Nah, jadi saya ingin bertanya, Bapak Ibu di sini sudah pernah belum menerapkan, sudah pernah belum buat keyakinan kelas di kelas? Ada. Sudah, oke. Dari SMK 1 itu sudah ya? Oke, yang lain? Sudah? Belum ya? Atau baru sekarang dengar kata-kata keyakinan kelasnya? Gimana Bu? Yang di belakang Bu? Udah pernah buat. Udah pernah buat sebelumnya ya? Oke ya, berarti sudah ramai ya yang sudah membuat keyakinan kelas. Oke, ini jadi kegiatan pembentukan keyakinan kelas, yaitu guru bersama siswa melakukan kegiatan kelas ya. Kalau ini yang pernah saya lakukan, jadi yang pertama saya bagikan kertas post-it kepada siswa. Jadi nanti masing-masing siswa menuliskan apa sih peraturan yang mau mereka tulis gitu kan. Boleh, saya memang udah bilang sama siswa jangan tulis nama. Jadi tulis peraturan apa aja yang kalian mau ingin jadikan keyakinan di kelas ini gitu. Jadi boleh nanti dari satu keyakinannya. Pada jam BK. Ini khusus untuk jam BK. Kalau mau keyakinan kelas itu di kelas itu dengan wali kelas. Gitu. Waktu itu saya pas belajar. Iya, betul. Sekarang udah ganti namanya aja. 8 menit itu. Iya, benar. Nah, jadi ini kan berarti dari siswa untuk siswa. Siswa sendiri yang mengajukan, kemudian mereka menyertakan di papan tulis, dan selanjutnya saya, ini yang pernah saya lakukan, saya membaca dulu semuanya apa itu yang mereka tulis, kemudian kita kelompokkan. Apakah ini kita sepakati atau enggak gitu. Jadi setelah dari itu nanti baru kita peroleh apa keyakinan kelas yang dapat dari 36 siswa, mungkin nanti bisa dapat 8 keyakinan kelas karena rata-rata hampir sama yang diinginkan sama guru. Oke, ini saya rasa kita next saja hampir sama. Nah, ini yang pernah saya lakukan keyakinan kelasnya. Saya pernah, tentu ya, keyakinan kelas itu berbeda. Kelas saya mengasuh 3 kelas, kelas 11, 10, 2, 10, 3. Tentunya untuk kelas 10, 3 itu ada 2, 4, 6, 7 ya, 2, 4, 6, 7. Ada 7 keyakinan kelas yang mereka yakini, yang kami disepakati, yaitu menghormati dan menghargai satu sama lain, kemudian artinya silent, datang tepat waktu, angkat tangan jika ingin bertanya atau mengutarakan pendapat, izin toilet minimal 2 orang. Minimal 2 orang itu maksudnya yang boleh meninggalkan kelas ketika proses belajar itu cuma 2 orang. Kalau misalnya ada yang mau toilet lagi, tunggu yang lain kembali gitu. Kurang lebih itu 3 menit. Kemudian bersikap jujur dan tanggung jawab, bekerja sama dengan teman dan menjaga keamanan kelas. Itu untuk kelas 10-3. Untuk kelas 10-1 tentu berbeda lagi. Mereka mengajukan hadir tepat waktu dan memakai seragam sesuai aturan, menggunakan HP dengan bijak, saling menghargai, saling membantu, dan saling kompak. Kemudian meminta izin kepada guru ketika ingin keluar kelas, menjaga suasana kelas tetap kondusif, aman dan nyaman, ice breaking, ini luar biasa ya orang kita ice breaking, video pembelajaran, dan kerja kelompok. Jadi yang mau nggak mau ketika saya masuk ke kelas itu saya harus menyediakan itu. Ya kalau tugas kelompok saya udah kasih tahu ke anak-anak mungkin tidak bisa setiap minggunya. Tapi ice breaking itu saya harus kompak cari gitu ya, karena permintaan anak-anak. Selanjutnya untuk kelas keyakinan kelas 10-2 ini lain lagi, yang berbedanya ini lebih ke ini ya, menghormati guru dan menghargai teman yang sedang mengungkapkan pendapat. Kemudian juga guru bersikap adil, ice breaking, games ketika belajar. Jadi anak-anak nanti mintanya itu ya kan keyakinan kelas ini nggak hanya untuk cuma siswanya aja, tapi untuk gurunya juga. Jadi mereka meminta ibu maunya nanti ketika ibu ngajar, ibu jangan cuma di depan aja bu, perhatikan kami di belakang. Itu kata anak-anak. Jadi mereka mau gurunya itu harus hadir. Jadi saya kasih tahu sama anak-anak, ingatkan ibu jika seandainya ibu lupa nanti. Tapi ini keyakinan kelas yang udah disusun ini, setiap masuk itu akan saya tampilkan di slide. Jadi setiap hari saya ingatin anak-anak. Nah jadi menurut saya hal ini lebih mudah. Kita kontrol anak-anak. Kenapa? Ini sudah saya terapkan di kelas baru 2 minggu, ya. Ya, baru 2 minggu saya terapkan ini kepada siswa. Nah, ketika siswa udah mulai ngomong nih, saya langsung tanya, nah, ingat nggak
Langsung mereka jawab, saling menghargai Bu. Nah, jadi kan apa? Mudah kan untuk membuat mereka jadi diam lagi. Nah, seperti itu. Dan yang saya sangat luar biasa lagi, saya menurut saya ini nggak pernah terjadi sebelumnya, sebelum saya menerapkan ini, yaitu karena rata-rata hadir tepat waktu ya. Dan ketika saya masuk, semua siswa sudah ada di kelas, nggak ada satupun di luar. Itu yang menurut saya ternyata berhasil juga ya saya menerapkan ini. Walaupun nanti ketika mungkin lagi belajar, ada Bu izin buang sampah, Bu izin ini, itu nggak apa-apa. Karena dengan sebelum ini semua udah di dalam. Kita nggak perlu cari-cari lagi mana di kantin ini tuh. Semua udah di dalam. Makanya saya berharap nanti ke depan Bapak Ibu juga bisa membuat keinginan kelas bagi yang ada masuk kelas. Ya. Oke, ini kita masuk. Ini materi terakhir ya. Semangat ya, dikit aja lagi. Ya, ini nama yang tadi kita asing, yaitu segitiga restitusi. Saya juga baru 1-2 minggu yang lalu ini baru saya mengenal segitiga restitusi ini, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita baca-baca dan telaah, ternyata ini hampir sama dengan bimbingan konseling, proses konseling, ya Bapak Ibu ya. Sama nggak? Sama ya, proses dialog tujuannya untuk membantu siswa, ya. Kemudian kita sebagai apa? Kita hanya memfasilitasi, namun yang menyelesaikan masalah itu adalah siswanya sendiri, ya. Sebenarnya cuma berganti namanya aja. Nah, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi ada 3 tahapan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, menjadikan kesalahan sebagai suatu bagian dari proses pembelajaran. Ya, jadi kita ini Ibu paham kalau melakukan hal ini. Bukan itu bahasa kita sehari-hari di teknik konseling juga sebenarnya, cuma ini beda nama. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru harus mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah untuk memunculkan motivasi intrinsik atau sadar diri. Nah, yang berbedanya mungkin ini di menanyakan keyakinan dengan BK kita ya. Karena di sini kita nanti tanyakan kepada siswa, kira-kira kalau kamu berbuat seperti ini, keyakinan apa yang kita langgar, yang sudah kita langgar gitu. Jadi kan ada keyakinan yang sudah kita susun tadi. Nah, itu mungkin jawabannya. Ya, tapi semuanya kita harus ada ini juga. Kan kita sesuaikan saja. Kita lebih ke proses ya udah seperti BK aja, cuma ini beda namanya aja. Ini sebenarnya dibuat ini untuk ya bagi guru mapel ya ketika menangani masalah-masalah siswa di kelas tiba-tiba dadakan gitu. Kalau kita BK sudah sering kan. Oke, ini berbagi pengalaman implementasi budaya positif yang pernah saya lakukan. Ini ada kasus siswa terlambat sekolah karena telat bangun tidur. Ternyata pada malam harinya dia menonton YouTube hingga jam 12 malam. Hal inilah yang menyebabkan siswa terlambat bangun. Dan ini adalah proses yang saya lakukan, proses segitiga restitusinya. Ini hanya gambar yang saya ini masih ada videonya. Jika masih sempat kita nonton, jika tidak. Kemudian, ya, next nanti di slide selanjutnya. Ini kan kasus 2-nya, Zahra bersikap acuh terhadap teman-teman kelasnya, sehingga teman-temannya merasa tidak nyaman dengan sikap Zahra. Nah, ini juga cuma foto yang saya tunjuknya. Untuk videonya, ya, kita langsung suara juga.
melihat dia kurang baik. Sebaiknya penghargaan apa yang kita berikan dan berdampak yang positif apa? Oke, baik, terima kasih Bu Bintang yang sudah bertanya. Iya ya, ini ya, kalau misalnya tadi kan saya sempat mengatakan ya bahwa penghargaan seperti imbalan atau memberi hadiah itu kurang baik gitu ya, karena bisa menyebabkan apa tadi konsep disiplin identitas gagal. Ya, kenapa hal ini bisa gagal? Karena ini tadi Bu, kalau misalnya kita memberikan yang bentuk hadiah, sudah pasti kita tidak menjadikan hadiah untuk misal kita masuk ke kelas 36 siswa, ke 36 nya nggak mungkin ya kita sediakan. Tapi kita sediakan itu hanya berupa 2 ataupun 3. Nah jadi mungkin yang siswa pertama, kedua, ketiga yang bisa menjawab kita bisa memberikan. Tapi untuk selanjutnya siswa mungkin nanti di pertengahan pembelajaran kita memberikan lagi pertanyaan, dan siswa lain bisa jawab. Ternyata hadiahnya udah habis. Jadi kalau bisa kita berikan, terjadi apa? Terjadi kecemburuan sosial. Dan nanti kita kemudian bertanya, atau mungkin kita mau minta cepat, bisa siswa pasti yang tercepat itu yang depan, yang belakang itu pasti nggak dapat. Jadi anak-anak merasa kok dia aja yang dapat. Gitu. Kemudian juga nanti gini Bu, bisa seperti tadi ada di slide juga mematikan kreativitas gitu. Karena kenapa dia berpikir, oh ngapain cepet-cepet jawab, nggak ada hadiah lagi. Sebaiknya kalau misalnya siswa bisa menjawab atau melakukan hal yang baik, kita apresiasikan. Wah, luar biasa. Sebaiknya dipertahankan ya, kalau bisa ditingkatkan lagi gitu. Kita apresiasikan itu, atau kita beri rewardnya dengan kata-kata, tidak berupa barang. Itu langkah lebih baiknya. Begitu, bisa diterima Bu? Oke, terima kasih. Ini slide selanjutnya. Nih, selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, saya mohon bantuannya. Kita untuk mengisi refleksi ini udah habis ya. Ini terakhir cuma berisi refleksi. Jadi saya kirim ke ini aja ya, ke terus aja ya. Ya, ya refleksi. Nanti Bapak Ibu, saya mohon ini ya, ini yang terakhir sebelum kita pulang, kita isi dulu ya sebentar. Udah saya kirimkan di grup yang kita. Dari akun belajarnya aja Bu. Ada pembelajar. Kalau izin Google Oke, aku boleh aja. Dan SOP lama
ada akan itu yang tanti juga sope lama. Jam berapa ya? 4 kita menang. Nyata sudah berapa? Adik lama juga. Iya, nyata sudah lama. Tapi pemirsa hati, iya. Dalam bolos. Bapak bertemu siapa yang bisa isi panggilan saya coba? Iya. Temen banget. Temen tuh Biasanya saya. saya benar ini, tapi ini tak kenapa kemarin. Temen dan terus Jadi saya bisa tahu. Ada uat tapi ini bisa coba kata lagi dari mau berapa orang yang bisa? Karena saya perlu ini masuk dulu aja Bang. Enggak, ada nggak? Berapa orang yang bisa masuk? Tiga kan? adik-adik nangis sekolah nangis adik main tidak nangis. Bisa kan? Bisa lima. Perlu izin ya? Kita tunggu aja nggak? Masukin mobilnya. Mbak lima apa? Dari ini. Nanti memang ada yang Ini dua. Bisa dua. Dua. Iya. Dua. Dua. Lima. Tiga. Tiga dulu. Tiga. Oke, Bapak Ibu udah mesti kan refleksinya. Oke baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mengisi. Dan berarti dengan berakhirnya pengisian refleksi ini, berarti untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini ya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya? Ada? Atau sudah cukup? Sudah cukup, berarti untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Saya pamit juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.